Oke, sip. Terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Ya, nama saya Narindra Skarna Syabandi dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2020. Oke, terima kasih Arin ya. Terus, Saya Carika Fahira dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. oke, Arin dan Carika. Nah, hari ini Arin dan Carika itu saya wawancari karena mereka baru pulang dari pelatihan jangka pendek Bahasa dan Kebudayaan Jepang di Hiroshima University. ya, di Universitas Hiroshima ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, pengalamannya overall kayak gimana sih? Alhamdulillah seru, dapat ilmu baru dan alhamdulillahnya ada yang jadi buat bahan skripsian saya. Oh, oke, mantap. Terus kalau Carika? Senang sih dapat pandangan baru, terus tahu juga kayak kampus di luar negeri itu gimana. Jadi punya bayangan kalau saya sekolah di sana tuh kayak gimana gitu ya? Benar. Oke. Terus yang paling bikin Minasang senang tuh apa? Yang paling bikin saya seneng tuh ya kalau misalnya lagi cari wisata keluar, misalnya ke Miyajima, ke kota Hiroshima-nya gitu. Jalan-jalan ya? Iya, jalan-jalan. Kalau Carika? Nah ini sih ketemu banyak orang gitu, orang-orang baru, terus bisa kayak jalan-jalan bareng juga gitu. Oke. Terus dari 2 minggu ya pelatihan itu kendalanya apa sih? Kalau saya paling kakinya lecet ya sensei gara-gara kebanyakan jalan kaki. Oke. Terus juga koper yang rusak. Oh, iya. Ada lagi? Udah sih. Kalau Carika gimana? Di bahasa sih lumayan ya kendalanya ada karena kan seringnya ngomongnya pakai Jepang itu lumayan agak susah juga. Sama paling makan sih. Makan. Kenapa jadi kendala? Karena kan banyak butanya ya, jadi harus teliti. Kebetulan ada beberapa kali kau salah baca juga. Oh, jadi kemakan dong. Ya maaf banget ada kemakan. Oke. Ya, terus belajarnya tuh gambarannya kayak gimana sih? Belajarnya tuh apa nerima penjelasan terus atau gimana? Ada nggak? Biasanya itu tiap pagi kayak ada 2 matkul gitu sensei. Yang pertama kayak belajar bahasanya, terus dilanjut sama budayanya, terus nanti kita ada kayak praktek budayanya, terus nanti di akhir itu kayak koryukainya gitu. Oke. Jadi nggak teori terus gitu ya? Iya, sensei ada prakteknya juga kayak main kendama, terus furoshiki, buat origami. Sip. Terus tadi kan bilang makanan itu jadi kendala tuh karena ada banyak kandungan daging babinya ya. Terus makannya apa dong? Biasanya nyari ayam sih, yang ayam dan bawa makanan juga sih dari Indonesia, nasi bubur, mie instan gitu, energen, sereal. Oh iya. Jadi di cover sama makanan dari Indonesia ya. Oke, sekarang saya mau nanya yang agak sensitif nih tentang ini kan Minasang pas mau berangkat itu udah bayar buat pelatihannya berapa ya? 60.000 ya? Iya. Terus bayar buat ngurus paspor, visa gitu, terus sama beli tiket pesawat ya, bolak-balik ya. Tiket pesawatnya waktu itu berapa ya dapetnya? PP 13 sekian. 13 sekian ya, oke. Nah, habis itu beres semua kan kesana tuh bawa bekal gitu ya, bawa uang saku gitu ya. Itu Minasang rata-rata bawanya berapa? Nah, kalau saya 60.000 yen. 60.000 yen ya? Ya. Kalau Carika? 70.000 yen. Tapi masih ada sisa. Oke. Jadi kalau Carika bawa 70.000 yen dan setelah 2 minggu itu masih ada sisa? Masih ada sisa. Kalau Arif? Saya juga masih ada sisa. Oke. Nah, kebanyakan uang itu dipakai buat apa sih? Buat makan sehari-hari ya, sama buat beli oleh-oleh. Kan tadi makannya bawa makanan juga dari Indonesia. Kok bisa kepake lagi? Biasanya makanan yang kita bawa tuh buat sarapan. Oh. Nah, kalau siang itu udah pasti beli di luar karena kan di kampus. Iya. Kalau malam kadang kita makan yang dari Indonesia, kadang juga makan di luar. Jadi ada banyak kesempatan makan di luar gitu ya? Diajak ya sama mahasiswa sananya ya? Iya, diajak makan ke restoran. Ya, kalau udah diajak itu susah nolaknya gitu. Iya, oke. Terus ini pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada nih mahasiswa adik kelasnya ya yang mau ikut gitu tapi
ngerasa ragu-ragu gitu, kira-kira saran dari Minasang apa tuh masukannya? Menurut saya sih ikut aja ya, karena kan ini kesempatan yang nggak bisa datang 2 kali juga gitu kan, jadi ikut aja sih. Kalau dari Carika? Ya nggak apa-apa, ikut aja, walaupun misalkan ada kendala di bahasa pun nggak apa-apa sih, karena mahasiswanya ngebantu banget. Jadi walaupun susah tapi support sistemnya ada gitu ya? Ya, Oke. Terus kalau misalnya ini uang sakunya mepet ya, sekiranya masih bisa survive tuh berapa sih bawanya? Kira-kira aja. Menurut saya 50.000 masih bisa sih Sensei, maksudnya masih ada sisa. Iya. Kalau kurang dari itu gimana? Ya di manage aja, kayak bawa makanan dari Indonesia yang banyak. jangan terlalu banyak beli oleh-oleh. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya bawanya lebih sedikit dari 50.000, manage-nya itu makannya bawa makanan sendiri, sama kalaupun ada ajakan makan di luar, mendingan nggak ikut gitu ya. Iya. Kalau ikut soalnya pasti keluarin uang ya. Iya. Oke sip, makasih banyak Arin sama Carika untuk waktunya hari ini. Ya, sama. Terima kasih juga Sensei. Oke.